Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Kiranya kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sehingga kita hidup oleh anugerah. Jangan takut bahwa belas kasihan Tuhan cukup untuk kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, dikuduskanlah namamu, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur, sambut kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, dan kami dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu, dan kebenaran menjadi barisan depan, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang kami. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, setiap langkah kami diatur oleh Tuhan, yang selalu menaruh harap kepadanya pasti tidak akan Engkau biarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, di dalam Lukas 19 ayat 11 hingga ayat 27, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat ke Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikan uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada mereka, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datang yang kedua yang berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyampaikannya dalam sapu tangan. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, kalau kita baca bahwa mereka diberikan 1 mina. Ada orang yang diberikan 1 mina menghasilkan 10 mina. Ada orang yang diberikan 1 mina menghasilkan 5 mina. Ada orang yang diberikan 1 mina dibungkusnya dengan sapu tangan. Perenungan pada pagi hari ini yang kita belajar bahwa setiap kita diberikan satu kepercayaan, minimal 1 talenta, saudara. Minimal kita punya 1 kelebihan, minimal kita punya 1 harta yang berharga dalam kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan percayakan itu harus kita kembalikan untuk kerajaan Allah. Ketika di dalam ayat 11 dikatakan mereka menyangka kerajaan Allah akan segera kelihatan, mereka menyangka kerajaan Allah akan datang dalam tanda-tanda fisik. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus datang dengan kerajaan Allah bukan dengan tanda-tanda fisik, tetapi kerajaan Allah, kerajaan rohani. Kerajaan Allah itu terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara, yang kita belajar di sini bahwa ketika raja itu datang, banyak yang menolak dia, banyak yang tidak menerima dia, tetapi diberkatilah orang yang menerima dia. Bagi orang yang menerima dia, kepadanya diberikan harta. 1 mina menjadi 10 mina, 1 mina menjadi 5 mina, 1 mina ada yang dibungkus di sapu tangan. Tuhan tidak menghendaki agar kita menguburkan talenta yang ada. Mari saudara, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum dunia dijadikan, bahwa Tuhan sudah menenun kita di dalam kandungan ibu kita untuk menjadi berkat. Tuhan sudah menenun kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau kita dipercayakan perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. 1 mina menghasilkan 10 mina, diberikan 10 kota. Demikian pula saudara, kalau kita hidup di dunia ini sebagai warga kerajaan, maka ketika Yesus datang, maka kita akan memerintah bersama-sama dengan dia dan dipercayakan 10 kota, 5 kota, saudara, sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Mari saudaraku yang diberkati, kerajaan Allah adalah persoalan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, tapi akan ada waktunya kerajaan Allah itu akan dinyatakan di dalam kerajaan 1000 tahun dan bahkan Yerusalem yang baru. Dan di ayat yang ke-21 hingga 27, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka
Sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Orang yang menguburkan 1 mina, bahkan kepadanya apa yang ada padanya akan diambil, diberikan kepada orang yang memperlambahkan talenta. Barang siapa mempunyai kepadanya akan diberi, barang siapa yang tidak mempunyai kepadanya akan diambil. Dan mereka yang membenci aku, bawalah mereka kemari dan mereka akan dibunuh di depan mataku. Saudara, jangan pernah menolak Yesus karena dia adalah raja. No matter what, walaupun saudara tidak menerimanya, dunia tidak menerimanya, tapi dia tetaplah raja. Maka keputusannya adalah keputusan kerajaan. Dan itu sah dan berlaku bagi kita semua. Bapak ibu saudaraku yang diberkati, jangan pernah menguburkan talenta saudara. Tetapi apa yang ada padamu, perlabakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka saudara, ketika saudara menguburkan talenta, apa yang ada padamu akan diambil. Saudara, talenta yang saudara kubur itu akan semakin hilang, semakin tidak kelihatan. Tapi orang yang memperlambahkan talenta yang ada, justru dia mengalami pelipat gandaan. Makanya kenapa orang yang diberkati, mereka justru sangat diberkati. Tetapi orang yang hidup di bawah kutuk, dia akan mengalami banyak kemalangan di dalam hidupnya. Tapi orang benar, kemalangannya banyak, tetapi dia diluputkan dari semuanya itu. Orang yang diberkati akan selamanya diberkati. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada perenungan pagi hari ini kita belajar bahwa kerajaan Allah itu pasti akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kerajaan Allah ketika dinyatakan, dia akan memberikan kepercayaan untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Nah, pekerjaan baik yang kita lakukan, barang siapa setia pada perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Tapi barang siapa tidak setia pada perkara kecil, maka barang siapa apa yang ada padanya pun itu akan diambil. Barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi berkelimpahan dan lebih daripada itu. Tetapi barang siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil, bahkan kurang daripada itu. Maka dia akan menjadi sangat-sangat kekurangan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan setiap orang yang percayanya tidak akan dipermalukan. Saudaraku yang diberkati, perenungan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Perlabakan talenta yang ada padamu, jangan pernah menolak Tuhan Yesus. Dia adalah raja, sekalipun manusia, sekalipun dunia menolak dia, dia adalah batu penjuru. Dan saudaraku yang diberkati, kepadanya kita akan berharap dan mengalami perjumpaan secara pribadi. Kita akan mengalami kerajaan sorga yang sesungguhnya, kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan Yerusalem baru. Saudara, semuanya akan berlimpah-limpah bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tapi kepada orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan, bahkan talentanya yang dia tidak mau perlabakan itu pun akan diambil daripadanya. Barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi. Barang siapa yang tidak mempunyai, daripadanya pun akan diambil, bahkan semakin berkekurangan. Diberkatilah orang yang setia dalam perkara kecil. Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Mari saudara, kita angkat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, sekalipun talenta kami hanya sedikit, biarlah kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami melihat, sesungguhnya orang yang setia memperlambahkan talentanya, Tuhan berkati, sangat diberkati, bahkan makin diberkati. Seperti Abraham yang senantiasa diberkati, bahkan makin diberkati ketika dia setia, penuh dengan iman, memperlambahkan semua iman yang ada padanya. Bahkan anak-anak cucunya, seperti orang-orang benar yang diberkati seperti dalam janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, diberkati orang yang datang dalam nama Tuhan, diberkati orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau damai sejahtera. Engkau diberkati dan semakin diberkati, engkau menjadi lebih daripada semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom saudaraku, God bless you, and Tuhan Yesus memberkati.